Halo Smart Parents, selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kanker ovarium. Salah satu kanker paling mematikan pada wanita, terutama karena sering kali ditemukan ya pada stadiumnya lanjut sebetulnya. Jadi mari kita pelajari lebih lanjut tentang pentingnya screening kanker ovarium dan siapa saja yang sebaiknya melakukan screening ini. Kanker ovarium adalah kanker yang berasal dari indung telur atau ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur. Kanker ini dikenal sebagai salah satu kanker yang paling sulit dideteksi pada tahap awal, karena gejala yang muncul seringkali samar-samar atau mirip dengan kondisi penyakit lainnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah saya beresiko terkena kanker ovarium? Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko Anda. Contohnya, yang pertama usia yang lebih tua, lalu memiliki satu atau lebih anggota keluarga dengan kanker ovarium. Lalu bisa juga terdapat adanya kelainan pada genetik tertentu seperti BRCA1 atau BRCA2. Lalu kondisi tidak pernah hamil, atau memiliki sindrom Lynch atau kanker kolorektal non-polyposis herediter. Sebaliknya, beberapa faktor juga dapat menurunkan resiko Anda terkena kanker ovarium. Contohnya, penggunaan kontrasepsi hormonal, pernah hamil dan menyusui, atau melakukan prosedur ligasi pada saluran telur. Nah, kita akan bicara tentang screening nih. Jadi kita perlu memahami manfaat dan juga resikonya. Screening sendiri adalah tes yang dilakukan untuk mendeteksi kanker pada tahap awal sebelum gejala yang lain tuh muncul. Saat kanker masih lebih mudah diobati. Namun sayangnya Smart Parents, tidak semua tes screening itu efektif untuk semua orang. Manfaat dari screening kanker ovarium adalah kemungkinan mendeteksi kanker pada tahap awal yang bisa diobati, sehingga akan mengurangi resiko kematian. Tapi tetap ada resiko juga Smart Parents. Salah satunya adalah resiko hasil yang positif palsu, yang dapat menyebabkan operasi yang tidak perlu dan membawa resiko tambahan seperti kecemasan berlebih, biaya, cedera, dan juga komplikasi lainnya. Bagi wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan resiko tinggi kanker ovarium, ada beberapa tes atau pemeriksaan yang mungkin digunakan untuk screening. Yang pertama adalah tes darah untuk tumor marker CA125. Yang kedua adalah ultrasonografi pada pelvis. CA125 adalah protein yang seringkali lebih tinggi pada wanita dengan kanker ovarium. Namun Smart Parents, CA125 tidak selalu akurat karena bisa juga meningkat pada kondisi lain, contohnya endometriosis, fibroid rahim atau mioma rahim, dan juga infeksi pada panggul. Selain itu, ultrasonografi pelvis dapat digunakan untuk melihat ovarium dan mendeteksi kanker. Tetapi seperti CA125 nih, hasilnya memang tidak selalu spesifik. Lalu siapa saja yang sebaiknya melakukan screening kanker ovarium? Wanita dengan mutasi BRCA1 atau BRCA2 dan masih memiliki ovarium. Kedua, wanita dengan sindrom Lynch dan masih memiliki indung telur atau ovarium. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan risiko tinggi tetapi masih memilih untuk tidak melakukan tes genetik apapun, mungkin juga disarankan untuk melakukan screening mulai usia 30 hingga 35 tahun. Bagi wanita dengan risiko rendah atau risiko rata-rata, screening kanker ovarium biasanya tidak direkomendasikan. Nah, sebelum kita akhiri Smart Parents, penting untuk mengenali gejala awal kanker ovarium. Meskipun seringkali samar, gejala dapat mencakup rasa tidak nyaman di perut atau panggul, bisa terjadi perut yang kembung, kesulitan makan atau merasa cepat kenyang, dan peningkatan frekuensi buang air kecil.
Namun gejala-gejala ini juga dapat disebabkan oleh kondisi yang lain. Nah, jika Anda mengalami gejala-gejala ini, terutama jika baru muncul dalam 1 tahun terakhir, sebaiknya jangan lupa periksakan diri Anda ke dokter. Demikian video informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, subscribe, dan jangan lupa jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat!